Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Guru Inspiratif Belajar Online Interaktif YouTube Boy. Baiklah anak-anak, kali ini Ibu akan membahas tentang bab 11, cahaya dan alat-alat optik. Ya, tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami sifat-sifat cahaya. Sebelumnya, kalian seperti biasa, siapkan kertas folio bergaris atau kertas HPS, pulpen, dan buku paket IPA kelas 8 semester genap. Sebelum belajar dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar Ibu lebih semangat lagi membuat video pembelajaran yang menarik buat kalian. Oke, yuk kita mulai belajar. Sebelum belajar, kamu dapat melihat alam sekitar dengan indera penglihatan dengan mata kamu. Benda-benda di sekitarmu dapat dilihat karena benda tersebut memantulkan cahaya. Nah, bagaimanakah cara matamu dapat melihat benda? Dan bagaimana cara benda tersebut memantulkan cahaya? Yuk, kita pelajari bab ini dengan semangat. Yuk kita mulai dengan bagian A, pengertian cahaya. Maha Kuasa Tuhan yang telah menciptakan cahaya. Mungkin di antara kamu masih ada yang bertanya-tanya tentang cahaya karena tidak mengetahui wujud dan tidak dapat memegang cahaya, bukan? Nah, cahaya tidak mempunyai wujud, namun cahaya ada di sekitar kamu dan dapat dirasakan keberadaannya. Nah, cara yang paling mudah untuk merasakan cahaya adalah dengan menyalakan dan memadamkan lampu pada malam hari. Nah, mudah kan kamu lihat? Nah, kamu akan merasakan bagaimana pengaruh keberadaan cahaya terhadap proses penglihatan. Untuk lebih jelas, yuk kita lanjutkan. Nah, untuk lebih jelas lagi, cahaya menyebabkan kita dapat melihat benda. Nah, perhatikan gambar 11.1 ini. Dengan adanya cahaya, kamu dapat melihat indahnya ciptaan Tuhan. Mulai dari wajah-wajah temanmu, berbagai jenis bunga dan hewan, pemandangan alam, atau lukisan yang dibuat oleh seorang seniman. Nah, bagaimana kalau tidak ada cahaya, misalnya malam hari, apakah pemandangan yang indah ini dapat kamu lihat? Udah pasti ya kamu menjawab tidak bisa. Nah, itulah peran dari cahaya. Nah, sekarang bayangkan jika tidak ada cahaya. Kita akan mengalami kegelapan selama kita hidup dan tidak dapat melihat indahnya ciptaan Tuhan. Jadi, kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas karunia cahaya yang diberikan kepada kita. Nah, mengapa cahaya dapat membantu kita melihat? Bagaimana proses melihat dengan adanya cahaya tersebut? Nah, agar mengetahuinya, yuk kita pelajari materi ini dengan penuh semangat. Nah, kita mulai dengan bagian B, sifat-sifat cahaya. Bagian pertama, bahwa cahaya itu merambat lurus. Pernahkah kamu menyalakan lilin atau lampu di tempat gelap? Jika lilin atau lampu dinyalakan, akan dihasilkan cahaya yang dapat menerangi tempat yang gelap. Seperti gambar ini. Kamu lihat, orang menyalakan senter di tempat gelap sangat terlihat sifat cahaya. Lihat, cahaya itu merambat dengan lurus, ya. Kelihatan? Oke. Sangat jelas terlihat. Sifat cahaya pertama, ya, merambat dengan lurus. Oke? Kita lanjutkan dengan gambar berikutnya supaya akan lebih jelas. Yuk, supaya kamu lebih jelas lagi sifat cahaya, bahwa cahaya itu dapat merambat lurus, oke, kita bisa melakukan sebuah percobaan. Hanya dengan lilin yang dinyalakan dan 2 lembar kertas yang dilubangi di tengahnya, kemudian disejajarkan. Kita melihat dari lubang yang paling ujung, kita akan bisa melihat cahaya. Lihat tanda panah. Dari cahaya lilin
kita lihat tanda panah yang lurus karena cahaya itu masuk ke dalam lubang. Buktinya kita bisa melihat cahaya itu dari lubang kertas yang paling dekat dengan mata. Oke? Percobaan ini sangat mudah dilakukan. Jadi kalau kamu penasaran, bisa kamu lakukan percobaan ini di rumah. Oke? Semangat ya. Yuk, untuk selanjutnya kita lanjutkan pada tayangan berikutnya. Yuk kita lanjutkan pada sifat cahaya yang kedua, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan jika menumbuk suatu permukaan bidang. Lihat gambar ya. Di sini ada lampu senter disorotkan pada suatu bidang, maka cahaya itu akan dipantulkan. Oke, kedua gambar ini sama ya. Oke, jelas ya. Untuk lebih jelas seperti apa sifat pemantulan, kita lanjutkan. Nah, proses pemantulan cahaya ada dua, ya, berupa pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur, lihat pada gambar yang atas, ya. Terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang tidak rata, seperti aspal, tembok, dan batang kayu. Terlihat jelas ya, di atas yang gambar warna coklat, pemantulan baur, lihat permukaannya tidak rata. Ya. Kemudian, pemantulan teratur, gambar bawah, terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata. Lihat yang bawah yang warna biru, seperti cermin datar. Oke? Pada pemantulan baur dan pemantulan teratur yang seperti ini ya, sudut pantulan cahaya besarnya selalu sama dengan sudut datang cahaya. Maksudnya apa? Yuk kita lanjutkan pada tayangan berikutnya. Oke, anak-anak masih semangat ya. Nah, bagaimana proses pemantulan itu mengikuti hukum pemantulan cahaya Snellius. Sebelum melihat seperti apa, kalian lihat dulu gambar ya. Di sini proses pemantulan cahaya pada cermin datar. Kamu perhatikan dulu senter ya. Senter itu dinyalakan, maka akan ada sinar keluar dari senter mengenai cermin, itu namanya sinar datang. Oleh cermin, sinar dipantulkan. Lihat, yang warna kuning juga, sinar pantul arahnya ke atas dari cermin. Nah, di tengah-tengah antara sinar datang dan sinar pantul ada garis normal. Garis normal ini adalah garis khayal. Nah, hukum pemantulan ini bahwa, lihat, ada sudut I dan sudut R. Sudut I antara sinar datang dan garis normal. Jelas ya? Nah, antara garis normal dan sinar pantul itu adalah sudut pantul. Jelas? Oke. Nah, ini Snellius menambahkan konsep bahwa garis normal, ingat ya, yang di tengah-tengah, yang merupakan garis khayal yang tegak lurus dengan bidang pantul. Garis normal ini berguna untuk mempermudah menggambarkan pembentukan bayangan oleh cahaya. Nah, Snellius mengemukakan bahwa sinar datang yang tadi dari senter, garis normal yang di tengah, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Itu yang pertama. Yang kedua, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Guys ya? Tadi sudut datang antara sinar datang dan garis normal. Besarnya selalu sama dengan sudut pantul, garis normal dan sinar pantul. Guys ya? Oke, pasti kalian sudah jelas. Oke, kita lanjutkan pada tayangan berikutnya. Oke, untuk selanjutnya kita lihat sifat cahaya yang ketiga, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Bagaimana cahaya dapat dibiaskan?
Untuk mengetahuinya, yuk kita lihat pada gambar berikut ini. Gambar A itu pembiasan berkas cahaya. B. Pembiasan pada sendok di dalam gelas berisi air. Nah, yang paling mudah adalah kalian lihat dulu bagian B, yaitu gelas berisi air dimasukkan sendok. Ini bisa kamu lakukan sendiri di rumah, sangat mudah. Gelas diisi air, masukkan sendok, pensil, sedotan ke dalamnya, lalu kita lihat bagaimana garis sendok yang di udara di atas gelas dengan sendok yang di dalam air. Itu tidak lurus, tapi membelok. Kenapa demikian? Nah, karena cahayanya dari udara masuk mengenai air dan kaca. Oke, bagaimana hukumnya? Sama seperti yang hukum Snellius. Di sini hanya dibelokkan, di sini ada sinar datang. Kemudian ada sinar bias. Jelas ya? Kamu lihat di gambar? Oke, sinar datang yang berada di udara, sinar bias berada di dalam gelas dan atau air ya. Nah, garis normal juga sama ada. Ini mempermudah untuk melihat berapa besar pembelokannya. Nah, di dalam pembiasan ini karena sinar dari udara masuk ke dalam kaca, maka sinarnya dibelokkan mendekati garis normal. Oke, jelas ya kenapa ini dibelokkan? Karena ada dua medium yang berbeda. Gas dari udara masuk ke dalam kaca, juga ke dalam air. Oke, Ibu rasa kalian sudah jelas. Yuk, kita lanjutkan. Nah, kalian untuk lebih jelas lagi bagaimana pembiasan itu terjadi pada benda, kalian lihat gambar ini, ya. Nah, sedotan dimasukkan ke dalam gelas, nomor 1. Nomor 2, pensil dimasukkan ke dalam gelas. Nah, kita lihat dari luar, itu semuanya membelok. Padahal itu yang kita lihat sebenarnya tidak belok ya. Hanya kita lihat, mata kita melihat bahwa benda-benda yang dicelupkan ke dalam air itu akan membelok. Bukan masalah airnya, tapi adalah berbeda medium. Yang di atas mediumnya udara, yang di bawah mediumnya air dan gelas. Ya, nah itu maka akan membelok. Kemudian yang bawah juga pensil juga membelok ya. Jadi kalian boleh lakukan percobaan ini di rumah. Kamu lihat sendiri di rumah ya. Oke. Nah, yang paling menarik adalah gambar yang ketiga. Jika cahaya masuk ke dalam prisma di sini ya. Nah, udara masuk ke dalam prisma, kemudian keluar lagi. Nah, lihat lurus tidak sinar datang dan sinar biasnya? Ternyata tidak lurus, ternyata membelok ke atas. Nah, kenapa di sini kok muncul berwarna-warni? Ya, ini warna pelangi. Nah, ini proses terjadi pelangi karena proses pembiasan. Sinar datang yang dari cahaya, misalnya sinar matahari nih, masuk ke dalam prisma. Ya, atau masuk ke dalam prisma, kemudian kenapa bisa terurai menjadi warna-warni? Karena cahaya merah, kuning, biru, hijau, jingga, dan ungu itu memiliki sinar beloknya yang berbeda-beda. Ya, nah akhirnya membeloknya terpisah, maka terurai menjadi beberapa warna yang dimiliki oleh warna cahaya matahari, ya, itu terurai. Ini adalah proses pelangi. Menarik ya? Nah, ini adalah pelangi seperti ini, ya. Oke, hanya kalau pelangi yang sebenarnya di alam itu apa sih yang membelokkannya? Yaitu butir-butir air yang ada di awan yang akan membelokkannya. Jelas ya? Oke, cukup menarik. eh, di sini sifat cahaya yang dapat membelokkan. Oke, yuk kita lanjutkan.
Yuk kita lanjutkan pada sifat cahaya yang keempat, bagian D, yaitu cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Maksudnya apa? Nah, cahaya berbeda dengan gelombang laut. Cahaya dapat mentransfer energi dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa menggunakan medium. Nah, gelombang cahaya terbentuk karena adanya perubahan medan magnet dan medan listrik secara periodik. Nah, itulah makanya cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, contohnya seperti apa? Yuk kita lihat. Contohnya adalah pada matahari. Ya, ini contoh bahwa cahaya matahari merupakan gelombang elektromagnetik pada cahaya matahari yang memancarkan gelombang cahayanya melalui ruang angkasa tanpa medium. Gelombang cahaya matahari memancarkan ke segala arah sampai ke bumi meskipun melalui ruang hampa udara. Nah, jadi hal ini berarti bahwa gelombang cahaya dapat merambat pada ruang kosong atau hampa udara tanpa adanya materi. Nah, ini adalah contoh bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Jelas ya? Oke. Nah, supaya kita lebih jelas lagi apa itu gelombang elektromagnetik, di sini ada klasifikasinya. Ya, berdasarkan frekuensinya, gelombang elektromagnetik itu ada bermacam-macam. Ya, ini adalah klasifikasi gelombang elektromagnetik yang dikenal dengan spektrum elektromagnetik. Ya, kita lihat pada gambar berikut ini yang supaya kalian lebih jelas. Kamu lihat ada gambar kotak-kotak yang warna abu-abu, mulai dari gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, sinar UV, sinar X, dan sinar gamma. Ada ya? Oke. Nah, sifatnya dari gelombang radio, mulai dari gelombang radio terus berjalan ke sinar gamma itu memiliki panjang gelombang semakin pendek. Jadi yang paling panjang gelombangnya adalah gelombang radio, tapi yang paling pendek adalah sinar gamma. Sebaliknya, energi yang dimiliki oleh gelombang radio menuju sinar gamma itu semakin besar. Artinya, gelombang radio memiliki energi yang paling kecil, sedangkan sinar gamma energinya semakin besar. Maksudnya, ya kalau kita rasakan, gelombang radio itu dingin, sedangkan gelombang sinar gamma itu panas. Oke, jelas? Nah, di antara sinar inframerah dan sinar UV terdapat cahaya nampak. Ya, dari misalnya lebih jelasnya dari sinar matahari itu kita bisa melihat pada proses pelangi, ya, ada sinar yang berwarna meji, kuhi, biniu, merah, jingga, kuning, biru, nila, ungu. Nah, kalau kita merasakan energi panasnya, bahwa yang berwarna merah itu memiliki suhu yang rendah dan terus berjalan sehingga warna ungu memiliki suhu yang tinggi karena energinya tinggi. Oke, jadi kalau kita merasakan panasnya energi berwarna merah itu lebih rendah, ya, dan lebih panas adalah berwarna ungu. Dan kita juga bisa melihat pada api. Ya, api merah itu jika memanaskan makanan itu lebih rendah dibanding api yang berwarna biru atau berwarna ungu. Oke, jelas ya? Nah, Ibu rasa semakin jelas tentang contoh-contoh gelombang elektromagnetik. Oke, sampai di sini pembahasannya. Kita lanjutkan pada soal-soal yang akan Ibu berikan pada kalian. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, selesailah pekerjaan kita. Ya. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Oke, di sini Ibu memberikan beberapa pertanyaan.
sebagai hasil dari tayangan video yang Ibu sampaikan. Jadi kalian kerjakan pertanyaan ini di kertas folio bergaris menggunakan pulpen, kerjakan dengan seksama, boleh dibantu dengan buku paket. Oke, semangat dan tetap semangat. Alhamdulillah, sampailah kita pada pengiriman paket belajar. Caranya, yang pertama, yakinkan jawaban dari pertanyaan hasil kegiatan belajar dibuat dalam kertas folio bergaris atau kertas HVS. Jangan lupa diberi nama, kelas, dan tanggal. Kemudian, yang kedua, berkas hasil kerja difotokan, lalu kirim ke guru IPA lewat Google Classroom dengan tepat waktu sesuai yang guru kalian tentukan. Yang ketiga, berkas kerja kalian jangan lupa simpan yang rapih dalam map plastik untuk dijadikan portofolio IPA di akhir semester. Selanjutnya, selamat! Kalian sudah menjadi siswa yang hebat dan cerdas. Oke, selamat kalian sudah mengerjakan video ini dengan penuh semangat. Yuk, subscribe dulu videonya dan tekan loncengnya agar kalian lebih mudah menerima video-video pembelajaran interaktif lainnya dari Ibu. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih.